Escape. So battle spell flicker yang menjadi jawaban dari Altamis. Dan yap, ini dia 10 hero yang sudah diamankan di game kita yang kedua dari Bigetron Beta dan juga teman-teman dari Dewa United Esports. Kita akan melihat jawaban seperti apa yang akan diciptakan. Seperti biasa fokus kita mengarah ke dua belah jungler Lanaya dan juga Battle. Dimana Lanaya dengan linknya ngamanin ke area purple buff. Oke, dari Battle langsung aja rotasi ke arah orange buffnya. Sedangkan dari Dewa United mereka masih menunggu momentum yang diciptakan, memberikan space terhadap Lanaya untuk bisa farming dengan baik. Dan ini sebenarnya dengan adanya Barbosa, dia harusnya coba untuk terus. Tapi Fansoy di bagian atas, Firdokyo red to head di sana, darah putihnya. Tapi Firdokyo masih level 1, belum bisa untuk melakukan sedotan darah putihnya. Masih bisa survive namun di titik lain. Lanaya menjadi bulan-bulan dari warga Bigetron Beta. Dia coba untuk survive tapi Barbosa coba untuk mulai bertahan. Case Fansohi join the fight mengarah ke Battle. Battle low SP dan langsung dimakan begitu saja dengan satu buah iconic edge di bekal seorang Fansohi. Ini membuat first blood berhasil diciptakan untuk Dewa United Esports. Yes. Fansohi kali ini memilih untuk mundur, membersihkan luka-lukanya dan menuju lagi ke arah SP lane. Sedangkan dari Matt dan juga Altamis, ini mungkin early-nya Altamis bisa nguasain ya, karena jaraknya yang dimiliki. Tapi kalau nanti udah masuk ke arah late game, apalagi team fight yang besar, Matt, udah mulai ketahuan di sana oleh Chacho. Coba untuk ditembak oleh Altamis dengan snipernya, tapi ternyata Matt dengan positioning yang cukup bagus masih bisa bertahan lagi walaupun tanpa adanya babysit. Ya, ini masih level 3 juga, masih cukup early, belum ada damage yang optimal. Matt still alive di area bottom lane, dia terlihat independen dan mandiri pastinya. Altamis tadi udah mulai di babysitting juga, sudah mulai ditinggalin oleh Sako. Di sisi lain Turtle kita akan muncul. Ini dia Turtle camp kita. Untuk Turtle yang pertama akan ada setup dari kedua belah pihak tentunya. Barbosa coba untuk keluar backup untuk melakukan clearing terhadap wave minion dari mid lane. Fansohi juga udah mulai coba untuk memberikan jalan. Wave minionnya udah mulai diharas begitu saja tentunya dengan satu buah Falling Star Moon di foul dengan satu buah Real World Revelation dari Gamora. Informasi telah dihentikan. Fansohi tetap bertahan. Firnocure bahkan coba untuk mulai mundur karena Zeki sudah mulai maju ke area depan. Gamora mau tidak mau dia harus pulang di sisi lain, di titik lain Battle udah mulai coba untuk merusak area Papoba, tapi ternyata dia harus diberikan punishment yang cukup mendalam mengingat dia harus tewas untuk kali kedua di tangan anak-anak Dewa United. Kukira opportunity untuk Battle, tapi ternyata dia malah mati. Fansohe kali ini bergerak dengan sangat kuat ya dia ini ya. Dari tadi mungkin menunggu dominan ice, tapi Barbosa udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Fansohe maju ke arah depan sana, belum ada The Way of Dragon dikeluarkan. Fansohe terus menggempur, terus men-zoning out. Tapi teman-teman dari Dewa United kali ini fokus ke arah Turtle-nya, mencoba untuk beradu retribution sebentar lagi dari Battle dan juga Lanaya. Kali ini teman-teman dari Dewa United, Emang Pedot dia kena 2 orang dan Case mendapatkan dia. Dan Firdokure mundur ke arah belakang. Teman-teman dari Bigetron mencoba mundur lagi karena Dewa sudah menguasai lini tengahnya. Oke, 2 retribution yang dipakai, yang dapat midnya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Yang penting masih bisa di-secure ya. Paling nggak sama Dewa United. Iya. Namun ada satu kick juga atau 2 Dragon dari Barbosa yang tadi udah ke-trigger sebenarnya ke arah Uranus dari Fansohe, dan itu berhasil nge-trigger sprintnya. Ini menjadi informasi lagi untuk mungkin ya jika mau coba untuk makan ke arah Fansohe di bagian top lane, ini bisa aja. Dan ini dia juga damage dari Altamis sudah terlalu sakit. Bahkan Barbosa juga udah mulai coba untuk melakukan babysitting. Namun dari sisi Matt-nya memilih untuk pulang melakukan regenerasi HP. Dan ini kita bisa bahas juga dari emblemnya sebelum ada team fight lebih lanjut lagi, Lim Gocho. Bener banget, dari Fansohe adanya tambahan regen dan pastinya 2 penetrasi yang diamankan. Ini membuat dia makin strong lagi, dan damage dari Fansohe ini harus diperhatikan. Sementara kalau kita lihat match up-nya dari Firdokure bermain dengan full regenerasi hybrid dan juga adanya tambahan lari, membuat mobilitas memang dari Esmeralda lebih cepat lagi. Dua yang dengan flicker juga dikeluarkan dan Sancho dalam ancaman. Itu dia diselesaikan dengan sangat baik oleh Matt. Dan itu yang ditunggu-tunggu, ya kan? Montage TikTok dari Barbosa. Tendangan maut pakai hashtag MDL di TikTok ya, bisa langsung dimasukin tentunya karena on point banget mengarah ke arah seorang Sako. Itu yang membuat Sako harus tewas karena langsung di follow up juga oleh Matt dan kawan-kawan. Dan kini Altamis harus catch up dengan Matt tentunya. Battle sudah mulai hadir dengan satu babak shot opportunity-nya, di follow up dengan ada satu baru replace, tapi Lanaya hadir dari belakang. Begitupun juga dengan Case yang belum di pop up. Black Shoes juga sudah mulai dibuka. Barbosa tertinggal dari kawanannya, ini membuat dia langsung dipanis. Bisa melihat 4 hero dari Dewa United. Matt coba untuk memanfaatkan, tapi ternyata belum bisa. Lihat damage dari seorang Altamis. Sudah semena waka-wakanya terbakar. Itu dia Altamis masih bisa maju ke depan, tapi Lana yang Javin kerap
objektif Tarot pun berhasil menciptakan satu buah poin kill di mana Matt pun tak mampu untuk bertahan dan Altamis berhasil manfaatkan kekosongan sehingga satu altar Tarot yang ada di area bottom lane berhasil diamankan. Niatnya baik ya sebenarnya dari Bigetron mencoba untuk mengepung Altamis, tapi ternyata kepekaan yang dimiliki oleh teman-teman Dewa United memang menjadi salah satu patokan juga. Sementara kalau kita lihat Hunter Strike ya, item pertama yang dipilih oleh Altamis untuk menutupi penetrasi dan juga ada tambahan lari nanti ketika stacknya memang udah dicapai. Sementara kalau kita lihat dari match up-nya nih ke arah 1-1 yang dipakai sama Matt, dimana udah jadi corrosion side dan next item mungkin ke arah Demon Hunter Sword ya untuk nutupin damage-nya lagi dan nambah attack speed. Dua-duanya ini sama-sama punya power sendiri dan tergantung momen aja sih siapa yang akan lebih unggul. Oke, tapi kalau misalnya keadaan tertekan seperti ini, berbeda 4.000 dari Bigetron. Aku kalau misalnya jadi Matt, in my humble opinion, Winter of apa? aku bikin Wind of WON sih. Nutter. Iya, karena ada link di sana yang bisa Iya, kayak iya. tadi, dapat soft blade, seenggaknya kalau ada WON. Jadi gue aman lah, Agak ke secure agak dikit lah secure ya. dikit. Tapi dia lebih milih untuk DHS karena mungkin Damage-nya kan? dia butuh banget damage Iya. dari teman-teman Bigetron. Jadi kita bakal lihat aja kali ini bagian bawah sudah mulai terpecahkan sebentar lagi. The Way of Dragon dan kali ini dari Pato yang mencoba untuk mundur crossbow tank udah di pop up dan Pato begitu tankinya masih bisa survive. Wah, Randy bagus. bisa dibuka tapi di fight time cukup lama. Pato masih mencoba untuk bertahan melawan Pato tapi mahal Pato sih. nya begitu kuat. Itu agak mahal, bahkan dia pun harus ngebuka karir retributionnya dari battle hanya untuk Fansohi, tapi Fansohi still survive. Dan kini dari Dewa United langsung memberikan sedikit harassment karya Bigetron, di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain merelakan satu objektif outer turret di area mid lane diamankan gitu saja oleh Dewa United. Bahkan di area top lane-nya pun inner turret Bigetron beta harus hilang. Ini dia, kita bisa lihat dengan center turret yang hilang, vision dari Dewa akan jauh lebih luas lagi. Turtle juga udah mulai diakuisisi oleh Dewa, tidak adanya observasi. Barbosa sudah mulai mengamati tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain lagi-lagi merelakan objektifnya diamankan oleh Dewa United Esports. Case yang dapat orange buff. Astaga. Retribution-nya Astaga Dragon. Kacau. Retribution-nya ditahan sih tadi. Ya. Tapi emang Matt yang lagi ngejar kan ke arah orange buff yang wow. Tapi Battle kali ini mencoba untuk men-zoning out ke arah sosok Case. Tapi ada satu Firnokir maju ke arah depan sana. Dan Stardust Dance. Alma Vendance yang sangat on point banget dan akhirnya membuat satu membernya hilang. Tapi reward manipulation 2 ditukar 1. Dewa United terlalu overcommit. Yes, Dewa United harus kehilangan 2 pemainnya. Battle harus tewas. Itu dia jawaban dari pertukaran. Tapi damage dari Altamis sudah terlalu sakit. Mengarah ke arah Gamora bahkan udah langsung tersisa setengah HP-nya. Tapi jangan lupa tentunya kalian ingetin sekali lagi buat cek Mobile Legends Bang Bang X Kung Fu Panda untuk skin eksklusifnya. Dan menurut aku ya Lim Kocil Gamora di sini agak unstable dari segi positioningnya sih. Bener banget, memang selain ini ya, selain memang adanya 2 pastinya bisa masuk ke bagian belakang dari Van Sohe, dari Lanaya juga bisa. Dia nggak ke pick up sama sekali, menurut aku bagus banget sih. Dan timing dari Reward Manipulation ya mungkin di early-nya ada beberapa miss ya yang dilakukan. Tapi ketika masuk di mid game dan sampai sekarang, menurut aku timing dari Reward Manipulation-nya udah membaik. Dan dia tahu banget nih kapan harus digunakan dari Reward Manipulation-nya. Benar sekali sih. Ini udah mulai coba untuk di-solve perlahan tapi pasti dari sisi Gamoranya karena memang lihat damage yang diberikan udah terlalu sakit dari Lanaya mengarah ke area Matt. Matt harus tumbang, double kill berhasil diamankan di mana Barbosa pun ikut harus tewas. Dari anak-anak Dewa United mereka belum mau mundur. Wave minion sudah mulai masuk. Tapi kini Altamis coba untuk memberikan jalan terhadap wave minion tersebut. Satu buat Void Crystal dan Void Blast sudah mulai di-pop up. Altamis dan kawan-kawan sudah mulai fokus ke area face turret. Battle menggelinding dengan satu babak Shield Trinity-nya. Dan satu buah wave minion berhasil di-clearing. Ini membuat Dewa prefer untuk mundur ke area belakang. Itu lah Naya damage macam apa ya? Tadi ada sniper juga dari Rainer kan. Iya. Ke arah one yang dipakai sama Matt. Benar, Tapi benar. damage ke cowoknya sakit sih. Itu maksudku. Ini kan Barbosa ya lawannya ya, yang bisa dibilang tanky. Notabene tanky ya. Notabene tanky. Itu
kena Tempest of Blade sekali. Terus juga kena Divine Sword juga begitu. Buset. Apakah Barbosa belum memiliki anti kiras? Nanti kita mungkin bakal ngelihat ya. Atau memang dari Lanaya yang udah unggul item jauh. Overfed sih kayaknya. Nah ini dia nih. Nah, ternyata Demon Hunter Sword jawabannya ya. belum ada loh. Betul. Dia baru jadi Iya. dominance ice juga dari Barbosanya. Iya pantesan. Defensive itemnya kurang dan lumayan fat ya bisa dibilang dari Lanaya sendiri. Makanya damage yang masuk tuh gila banget sih. Yoi, gak ke bendung ya. Dan WON udah di tangan dari Matt. Berarti dia udah sustain lagi. DHS juga di tangan. Memang menunggu untuk datangnya Matt. Jadi ini mungkin jadi ways to victornya Bigetron Beta. Tapi Dewa United mereka kali ini berbondong-bondong bersama-sama meninggalkan Fansoy sendirian. Formasi 4-1 udah mulai dikemukakan. Tapi dari Bigetron Beta sendiri, kehadiran Lord yang bakal menghajar lane mereka harus coba untuk di clear terlebih dahulu. Altamis anak banget sih ngehitar dari area luar tanpa adanya wave minion. Ini sebuah keuntungan tentunya dengan ada Beatrice jatuh di tangan Dewa dari Altamis tentunya. Dan Lord yang pertama sudah mulai masuk area base turret yang ada di area top lane. Dan ada satu penarikan mau dari Ama Pendant yang mengarah ke seorang Barbosa yang belum sempat untuk melakukan montage melalui Dark Dragon-nya. Lord sudah mulai hadir. Lord masih dipaksakan untuk buka. Dan Naya sudah mulai bertengkar di area dinding. Coba untuk memfokuskan diri tapi ternyata masih belum bisa untuk menumbangkan base turret yang dimiliki. Buat Lanaya mundur ke area belakang tapi tidak. Dengan 3 hero dari Dewa yang masih berisik keras untuk masuk ke area 1 base turret. Tinggal 1 sentilan lagi di area objektif base turret di area top lane. Namun penjagaan yang cukup ketat terselesaikan oleh teman-teman dari Bigetron Beta yang membuat dari objektif base turretnya masih bisa ditahan dan Dewa United memilih untuk pulang. Oke, Vernocure level 12, Fansohe juga sama-sama level 12. Mau nggak mau, untuk meningkatkan Fansohe, Vernocure harus turun tangan lebih ekstra lagi dan membiarkan 4 member dari Bigetron coba untuk melakukan teamfight diawali dengan adanya Barbosa. Kalau Barbosa bisa melakukan The Way of Dragon dan memancing crossbow of tank dari Matt luar, ini bakal jadi turn back bagi anak-anak Bigetron. Tapi Sacho, I'm a Pendant flicker, terkena Barbosa again dan bakal sulit lagi untuk melakukan setup. Tempest over ke arah belakang, tapi Lana yang gak terus nafsu dan Fansohe ya tiba-tiba datang. Crossbow of tank udah dibuka tapi damage-nya belum signifikan sehingga teman-teman dari Dewa United tidak ada yang tumbang. Plus 2 untuk napping dari anak-anak Bigetron Beta. Mereka harus kehilangan 2 membernya. 3 hero tersisa. Fansuhi dengan hero yang ia miliki enggan untuk pulang tentunya, percaya diri untuk memberikan damage ke area depan. Lanaya dengan Devon Sword-nya masuk ke area tubuh dari seorang Matt. Tapi Matt masih bisa melakukan regenerasi terhadap HP-nya. Dan kita bisa lihat juga di mana Dewa masih belum memiliki wave minion untuk menunjukkan pergerakan mereka menghancurkan base start yang dimiliki. Namun manajemen wave minion dari Dewa terlihat sangat-sangat rapi karena beberapa manajemen wave minion di area 3 laning-nya pun sudah mulai memasuki ke area base start yang dimiliki oleh Bigetron. Lord disambut panas oleh Dewa dengan adanya gold difference yang cukup timpang. Dewa bisa melakukan cleansing dengan sangat cepat ke area Lord kita yang kedua. Ini dari itemnya sendiri udah ngeri banget ya, perbedaan gold yang sangat jauh membuat dari Lanaya, dari Altamis udah tinggal butuh 1 item lagi buat ngisi slotnya. Iya, bahkan dari case-nya juga harus diperhitungkan loh. Damage dari Glowing One dan Ice Queen One utility itemnya ini membuat damage output magical yang dibutuhkan memang dari teman-teman Dewa itu ketutup. Dan ya Barbosa harus sedikit jaga posisi sih karena udah 2 kali gitu kan dia maju terlalu depan dan dia diincer dimakan, mengingat dari itemnya sendiri baru jadi 1 dominance ice dan Radiant Armor yang which is Radiant Armor nggak bakal bisa nahan Link sama Beatrix yang sebagai damage dealer utama. Oke, mungkin case bisa ketahan dengan Radiant Armor walaupun nggak full ya. Tapi ya masalah utamanya dari Link dan juga Beatrix itu nggak terselesaikan. Dan sakit banget itu Karamet. Wah, tapi sampai masuk ke arah depan. Reward manipulation mencoba untuk memukul mundur dari Dewa United. Sedangkan Lordnya sudah berjalan di area atas. Sudah mulai masuk ke area teras rumah. Tidak diberikan masuk untuk area high ground lebih jauh lagi dari Bigetron Beta. Ditahan. Tapi lihat, udah ada 1 buah Emo Vandal yang menarik ke 2 member dari Bigetron Beta. Battle menggelinding ke area belakang dengan Backyard Unity-nya. Tapi base turret tak tertolong lagi. Mampu untuk diruntuhkan oleh Dewa United looking for another base. Karena wave minion sudah mulai masuk. Fansuhi sebagai samsak dari Dewa United sudah mulai maju ke area garda depan untuk berikan space. Tapi Barbosa sudah merendahkan ke area 1 hero. Tapi masih bisa ditahan. Damage yang diberikan oleh seorang Altamis terlalu sakit. Barbosa still alive. 1 barrel sudah dibuka. Crossbow tank mengudara dari seorang Matt dan berhasil menumbangkan ke seorang
Sohee. 1 untuk 1, 4 untuk 4. 2 dari Dewa United memilih untuk mundur ke arah belakang. Gak mau terlalu greedy tentunya setelah mereka berhasil mengambil 2 pistol yang tersisa milik Bigetron Beta. Oh, ini bagus banget sih tadi setup yang dilakukan Dewa United. Parah, dia tahu betul siapa yang menjadi ancaman utama, yaitu Barbosa yang selalu menjadi kekeran bagi Dewa United. Tapi kali ini Barbosa selamat. Cuman Bestaretnya enggak, Pak? Bestaretnya nggak selamat. Matt walaupun sempat dapetin crossbow of tank ke arah Van Sohee, tapi butuh 1 damage basic attack terakhir, jadi nggak dapetin ke arah crossbow tank selanjutnya ke arah lawannya. Iya bener banget. Dan yang aku suka sebenarnya dari Altamis sih, dia bermain dengan Rainernya. Dia tahu nih yang penting Rainernya tuh kena ke arah Matt, darahnya langsung 1/4. Dan di situ ada Lanaya yang siap untuk masuk ke bagian belakang, yang tadinya sempat nge-trigger dari Wind of Nature-nya, yang membuat dari Matt ini nggak akan berani nih terlalu depan ketika dia udah nggak punya WON. Wah, beda Iya. 12.000 loh goldnya. Udah 12.000. Memang dahsyat tuh. Dahsyat. Gokil. Ini tajir melintir ya. Kali ini Oke. Konsil sama-sama udah dikeluarkan, mencoba untuk mundur. Barbosa dan juga Matt, Lanaya di depan sana udah kelihatan oleh Barbosa. Tapi lihat Dewa United, mereka bakal setup ke arah Lordnya. Ya. Bahkan Lanaya sendiri mencari-cari di atas tebing sana karena tinggi, dia lihat semuanya yang ada di depan. Barbosa juga nggak boleh terlalu greedy maju ke arah depan karena ada Van Sohee yang selalu siap sedia Yap. untuk ngejaga. Benar, bahkan dari catch up Van Sohee sama Battle, lihat Battle di jungler tapi dia udah ketinggalan 2 level. Dimana dari sisi Van Sohee ada level maksimal, Battle masih level 13, tapi pertempuran sudah mulai terjadi. Barbosa udah mulai menjadi bulan-bulanan, Divine Force yang menghujam tepat ke area tubuh seorang Barbosa, yang membuat Barbosa harus hilang. Gamora masih bisa gocek ke area 1, Buren bersama dengan Wow. Pop-Up, tapi dia masih diberikan Altamis, terlalu sakit, unstoppable, tak mampu dihentikan. Matt mengudara dengan Winter. crossbow tanknya, tapi masih belum ada damage yang optimal. Bahkan Gamora pun harus dipanis habis-habisan oleh seorang Lanaya. Tristan Matt dan juga Virnocure, Wavena sudah mulai masuk. It will be disaster membuka 2 hero, 2 member dari Bigetron Beta untuk menahan dealing damage dan gempuran yang diberikan karena Dewa menolak untuk pulang. Wavena sudah mulai masuk ke area depan, tapi masih bisa di-clearing ternyata oleh Virnocure, membuat Dewa United ternyata masih belum bisa dan bahkan masih belum mendapatkan jawaban untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Beta di menit kita yang ke-16. Iyalah, kali masih ini. butuh Lord pastinya. Mereka butuh banget Lord, walaupun mereka numbangin 3, tapi yang tersisa tadi Virnocure yang nebein, ada Matt yang ngasih damage. Iya, dan- jadi bakal sulit juga. Short skill-nya juga udah habis sih. Iya, Udah soalnya pada udah dibuka habis. semua. Spellnya juga udah nggak ada. Jadi memang udah pilihan yang terbaik nih Lord dulu. Iya, aku rasa ya dari Barbosa nggak boleh terlalu Iya, sering nendang ke arah Van Sohee sih. Bener, dia Gak bakal mati soalnya. Kalau memangnya follow up-nya siap banget ya, mungkin bisa. Kalau memang follow up-nya udah siap banget, karena regennya akan ketutup sama Battle, dan damage dari Matt juga aku rasa udah sakit. Ada juga Gamora untuk magical ya. Tapi kalau follow up-nya nggak siap itu yang bahaya. Itu dia, dan tadi kita bisa lihat masih belum cukup siap ya tentunya ya. Tapi kita akan lihat dari Lordnya udah mulai masuk dan bahkan sudah mulai dihentikan. Van Sohee berada di garda depan, Lordnya sudah mulai hilang, Reload Revelation menghentikan. Yang ada dari Lordnya berhasil diamankan. Dan bahkan Temple Salvage mendarat tepat karya tubuh dari seorang Fatal Shutdown berhasil diterapkan. Tapi Virnocure coba menghentikan. Van Sohee masih berjaga terlihat dengan area 1 buah Knik Ejaya buka. Sako memaksakan kehendak untuk melakukan poking karya Besar dan Dragon. Case juga melakukan hell sama. Wow. Wanna play game Barbosa, tapi Van Sohee, Sako dan juga Case menolak untuk pulang. Dewa United Esports menolak untuk dipecahkan win streak-nya dan mampu untuk menyamakan kedudukan di game kita yang kedua kali ini. Itu bener-bener try hard banget tadi tuh.